Episode kali ini adalah tentang Chiesa nih ya. Chiesa itu kan sering digadang-gadang adalah pemain bintangnya Juventus yang banyak para fans bilang akan nanti menjadi legendnya Juventus. Cuman syarat menjadi legend ini kayaknya akan menjadi berat ya di era-era sekarang. Kenapa? Karena yang kita tahu legend ini kan biasanya pemain yang jago, yang kontribusinya juga banyak buat klubnya, terus juga bertahun-tahun bermusim-musim bersama Juventus. Ya itulah seorang legend yang biasanya menjadi kualifikasi dari para fans ya. Cuman saat ini untuk bisa memperpanjang kontrak aja, ini kayaknya masih berat Juventusnya. Jadi kayaknya udah bukan era legend lagi. Jadi gue ingin ngobrol sama teman-teman gue yang di samping ini adalah mengenai tentang masa depan Federico Chiesa. Dengan siapa kali ini? Di samping kiri gue dengan siapa? Dengan Ricky dari Taman Mini, guys. Oke, dengan siapa? Hatersnya Allegri. Gua hatersnya Allegri ya, kalau ada fans-fans Juventus ini mau diwakilkan sama gua di sini. Boleh komen-komen di bawah. Gua Adi dari Tangerang. Oke, ya jadi untuk teman-teman yang hatersnya Allegri diwakilkan oleh wakil rakyatnya Adi. Oke, kita mau bahas tentang Chiesa. Di pemberitaan terakhir bahwa dikatakan Chiesa belum perpanjang kontrak. Padahal dia masih tinggal satu musim lagi nih. Satu musim lagi, bukan musim ini terakhir, musim depan. Biasanya normalnya kalau udah sisa satu musim itu biasanya udah harus perpanjang supaya apa? Supaya ada nilai ekonomi juga. Kalau suatu saat pemain itu cabut, ada yang pesen, udah kayak barang aja ada yang pesen. Maksudnya ada yang beli, ada yang berminat, nilai transfernya akan menjadi lebih tinggi. Tapi ketika ini belum terjadi juga, kita deja vu mengenai Dybala nih. Dybala kan juga kayak gini ya, tarik ulur, ujung-ujungnya apa? Lepas dengan free transfer. Gratis. Bener nggak? Jadi kita mau ngebahas agak lebih banyak tentang Chiesa ini. Gimana kalau dari Adi sendiri, pertama kali Chiesa datang, terus dengan kontribusi yang hari ini sudah 16 game, totalnya 16, berapa? 19. Di Liga 19. 19 gol ya? 19 match di Liga. Oh, 19 match. Apakah Chiesa, lu melihat seperti apa waktu pertama kali kedatangan Chiesa dulu deh? Kita flashback waktu pertama kali kedatangan Chiesa, dan penilaian lu lah waktu itu gimana menurut lu? Chiesa kan didatangnya pas Pirlo ya, jadi pas musim pas lagi COVID 2021 itu kan, jadi pas lini depannya punya Ronaldo, punya Morata, dan juga emang saat itu Pirlo butuh pemain winger yang untuk eksplosif ya, untuk penetrasi ya, dimana untuk ngimbangin Kulusevski di sebelah kanan, dan datangnya Chiesa memang penyempurna taktiknya Pirlo juga ya, walaupun ada Ronaldo di depan, cuman kalau nggak ada yang supply kan Ronaldo nggak bakal top score saat itu gitu. Dengan 30 main, 8 gol, 7 assist tuh lumayan musim pertama gitu, walaupun ya Juve-nya cuma peringkat 4, dapatnya Coppa Italia sama Super Coppa. Jadi emang PSG Chiesa main potensial saat itu gitu. Terus ditambah dengan prestasinya dia juara Euro sama Italia kan, itu luar biasa gitu kan. Kita punya ekspektasi besar wah Chiesa-nya bakal jadi bandiera Juventus ke depan mengganti nomor 10. Cuma tiba-tiba datanglah si pelatih terbaik Juventus ini yang sangat didambakan ini, menghancurkan itu semua cara mainnya itu. Jadi menurut gua emang ketika di musim ini, setengah musim dia main jelek banget, nggak perform, bahkan turun dibandingkan musimnya Pirlo. Karena lah musibah baru ACL sampai ya pertengahan musim kemarin, jadi sampai sekarang ya Chiesa belum balik lagi ke perform terbaiknya, ditambah dengan taktik yang gonta-ganti gak jelas ya, kita punya pengaruh besar terhadap Chiesa ke depannya. Ditambah mau naik gaji, nah kalau untuk mau main naik gaji ini kan ini seperti bargaining power ya, kuat-kuatan siapa yang mau, siapa yang nggak mau ya lepas. Jadi Chiesa punya, dengan agennya juga punya kepentingan bahwa gua kalau nggak diperpanjang ya gue bisa pindah ke klub lain, yang dimana klub IPL mengantri ngejar Chiesa. Seperti gue pernah bahas sama Bang JK, Liverpool juga ngincer. Jadi emang di sini Juve harus berpikir kalau emang mau ambil perpanjang Chiesa, siapa yang dikorbankan, atau kita akan jual pemain lain untuk gajinya ke Chiesa juga bisa. Tapi kalau Chiesa dilepas 2025 dengan berharap kita musim depan main di UCL, nyari pengganti nggak gampang, Bang. Oke. Thank you, Adi. Ya artinya ada pengaruh dari Allegri. Pokoknya Allegri dibawa-bawa terus lah, Adi. apapun masalah Juventus, Allegri masalahnya kalau menurut Adi sih gitu. Gimana, Rick? Chiesa pertama kali lu tahu dia dateng nih, ekspektasi lu apa? Apakah ini sudah sesuai ekspektasi lu?
Bagaimana pertama kali tanggapan lo ketika Oke. Chiesa hadir bersama Juventus? Oke, dari Fiorentina memang sebenarnya udah mulai naik ya namanya ya Bang, menurut gua ya, karena memang sudah mulai menjadi top perform lah, salah satu pemain yang top perform lah di Fiorentina gitu. Makanya pas Juve ngambil dengan mahar 40 jutaan waktu itu agak kaget karena menurut gua harganya waktu itu terlalu mahal sih. Terlalu mahal ya untuk pemain yang hanya mencetak sekitar nggak nyampe 10 gol lah di Fiorentina tuh musim terakhirnya gitu. Jadi menurut gua masih terlalu mahal. Cuman kan waktu itu kan kita ngelihatnya kan dia Italiano, terus bapaknya juga terkenal ya kan, dan gaya mainnya memang eksplosif dan eksplosif maksud gua. Dan waktu itu kan memang Juventus kan butuh seorang winger yang memang masuk ke dalam lah gitu, yang memang selepas Douglas Costa kan kalau nggak salah waktu itu kan. Jadi memang penggantinya memang dicari memang eksplosif gitu, dan Chiesa datang. Waktu itu memang ekspektasinya cukup tinggi dan dibuktikan di musim perdananya ya, yang tadi Bang Adi bilang dengan 9 gol, 8-9 gol itu di musim pertama di Serie A itu udah luar biasa sih menurut gua gitu. Cuman memang beberapa kejadian yang membuat hal-hal itu terhenti gitu Bang. Harapan-harapan kita itu terhenti gitu ya, cedera, terus pergantian pelatih. Karena di musim siapa namanya? Andrea Pirlo itu Chiesa benar-benar menjadi pemain bintang lah ibaratnya. Ya pemain bintang lah ibaratnya ya. Sayangnya tersingkir di UCL pun dia mencetak gol di pertandingan terakhir di UCL gitu. Jadi menurut gua ini pemain kalau dilepas sayang, kalau nggak dilepas juga bingung nih. Takutnya kejadiannya kayak Dybala kemarin. Gue sih pengennya diperpanjang. Cuma masalahnya kan digaji nih jadinya sekarang nih. Ya kan manajemen Juve kan, sedangkan yang kita dengar sekarang kan lagi mangkas masalah keuangan terutama gaji kan. Gitu. Rabiot belum selesai juga kontraknya, masalah gaji juga. Sekarang nambah lagi Chiesa gitu. Gue takutnya sih ini lepas dengan gratis. Karena udah 2 kali udah kejadian Dybala kemarin ya, gue mudah-mudahan nggak mau terulang sih. Gitu sih Bang. Jadi harapan gue ya gimana ya? Bingung juga sih. Karena performnya belum ini sih ya, belum naik lagi sih untuk saat ini gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, pertanyaan selanjutnya tadi kan mengenai lu padahal sebenarnya pengennya gue singkat aja ya. Singkatnya tuh maksudnya pertama kali lu melihat Chiesa datang, apa harapannya, tapi lu kayaknya udah buru-buru langsung. Masalahnya apa ya? Nggak apa-apa. Tapi sebelum tadi masalahnya yang kalian sudah sempat ungkapkan, gue juga pengen ngobrolin tentang kelebihannya Chiesa dulu nih. Selama ini apa sih kelebihan Chiesa selama lo tonton Chiesa gitu? Kalau gue pribadi, kelebihan Chiesa adalah menurut gue salah satunya ya dia bisa main masuk ke dalam kotak penalti. Dia cutback-nya juga bagus, shoot-nya, pressing-nya juga bagus, eksplosif juga mainnya, speed-nya juga ada, kenceng. Apalagi ya kelebihan-kelebihannya. Dan kalau kalian lihat kelebihan-kelebihannya apa? Apakah kelebihan-kelebihan ini yang masih terus dibutuhkan Juventus atau pemain-pemain seperti ini banyak gantinya nih? Karena gue tambahkan lagi kelebihan-kelebihan yang lain. Selama 4 musim ini Chiesa sudah main 84 match. Gol yang dihasilkan 18 gol. Ya sebenarnya masih minim ya. Kalau dibilang 18 dibagi 84, 30% aja nggak nyampe. Artinya seperempat aja nggak nyampe. Asisnya juga begitu, dari 84 match 16 asis enggak. Jadi kalau kita udah bicara angka-angka sebenarnya juga enggak yang gimana-gimana gitu loh. Maksud gue gini, kita nggak bisa bilang pemain itu nggak pakai data gitu kan. Tentu harus ada datanya sebagai ukuran, apalagi penyerang itu paling gampang diukur datanya, yaitu gol sama asis gitu. Karena kalau pemain sisi serang nggak ada gol dan nggak ada assist kan kita nggak bisa bilang juga dia adalah seorang penyerang, kan bisa aja dia back dia nggak ada gol dan assistnya. Terus tambahan-tambahan lain, expected goalnya juga lumayan 14.1, expected assist untuk menghasilkan golnya juga bagus juga 14.7. Artinya gini, golnya itu kan ada 18 gol tapi dia bisa mencetak kesempatan untuk bikin golnya 14 poinnya, berarti kan spare-nya 4, dia lebih efektif. Dia nggak melebihi dari 18 gol. Kalau 18 gol dia boros. Iya. Ya kan? Expected-nya juga lumayan, berarti mengancam. Terus take ons itu cara dia melewati pemain itu 50%. Berarti kalau dia ada percobaan 2 kali gocek lawan, 1 pasti berhasil gocek lawan. Ya, karena kita kan merekam si Chiesa ini gocek lawan kan hanya ingatan yang kita lewatkan. Tapi kalau data ini kan merekam segalanya gitu. Take on-nya dia 50%. Kalau Chiesa gocek 4 kali dalam satu pertandingan, 2 itu berhasil melewatin main. Datanya seperti itu. Terus shoot on targetnya 33%. Jadi kalau dia nge-shoot 10 kali, 3 itu shoot on target. Pasti gitu.
passing komplitnya 73%. Jadi artinya selama passing 10 kali, 7 itu tepat sasaran. Nah, dari kelebihan-kelebihan yang ada di Chiesa ini, apakah ini memperbesar dari lo pribadi untuk pertahankan aja deh, atau yang ada masalah lah, toh juga kayaknya medium-medium aja datanya, nggak ada yang high-high amat gitu, nggak tinggi-tinggi amat. Gimana, Rick? Oke, kalau dari gua ini posisinya sebenarnya agak gimana kata-katanya ya. Kalau misalnya dimainkan di dalam satu posisi ya Bang, yang memainkan winger-winger berkelas gitu ya, kayak 4-3-3 gitu kan. Itu kan pemain seperti Chiesa ini dibutuhkan banget gitu, karena jujur aja di sepak bola zaman sekarang itu pemain dengan kualitas winger itu sangat dibutuhkan menurut gua Bang. Gitu. Tapi kalau misalnya pemain seperti Chiesa dimainkan dengan formasi 4-4-2 dan dia dijadikan striker di depan, itu yang jadi masalah. Gitu kan, itu yang terjadi di Chiesa sekarang kan. Gitu. Jadi menurut gua kalau ngelihat kilas balik ke tim-tim Eropa sekarang dengan winger-winger kelas atas ya kan, gue tuh mengingatkan Chiesa tuh dengan yang mungkin belum se-eksplosif Cristiano Ronaldo di awal-awal musim di MU ya, gitu, belum seperti itu gitu, gocekannya belum meliuk-liuk samba-samba juga bonito, bukan gitu. Tapi kalau nggak akan seperti itu mau kapan lagi? Ini usianya harus seperti itu. Di usia 34 nanti begitu. Karena kita berpikir gini loh, kebanyakan orang bahasanya proses terus. Permasalahannya pemain bola itu umurnya sebentar. Terus prosesnya kapan? Usia 36 lo baru peak perform. Lo harus sekarang peak performnya. Enggak, gini sih, menurut gua Chiesa kalau dipergunakan dengan baik gitu ya, dari sisi formasi, terus fleksibilitas dia bermain akan sangat berguna gitu, karena terbukti beberapa kali Chiesa menjadi pembeda di pertandingan Juventus gitu. Jadi menurut gua sekali lagi ya, untuk kali ini gua setuju dengan Bang Adi karena pelatih sangat menentukan gitu Bang. Chiesa ini mau dibawa kemana nih, cara bermainnya seperti apa gitu, karena memang kualitas kita sama-sama tahu sendiri, gocekannya bagus, eksplosif ya kan, menusuk ke dalam gawang. Karena jujur aja di Juventus saat ini gue belum melihat ada pemain yang se-eksplosif Chiesa dalam urusan masuk ke dalam lawan. Gimana? Tidak sih. Kalau Yildiz menurut gue kalau dibandingkan dengan Chiesa masih golnya lawan Monza gimana? Enggak, lawan Monza. Belum, itu lawan Monza. Itu lawan Monza, belum lawan Bayern Munchen. Lawan Real Madrid. Itu jangan dibandingin dong. Oke. Jadi menurut gue tidak compare lah, belum bisa di compare lah, karena kalau Chiesa kan udah bermain di UCL dan sudah membuktikan gitu. Jadi menurut gue sekali lagi mudah-mudahan Juventus bisa punya pelatih yang bisa memainkan Chiesa dengan bagus. Ya itu harapannya Chiesa diperpanjang kontraknya. Oke, gitu jadi sih. langsung ke poin masalahnya bahwa kelebihannya Chiesa tetap bagus. Ya. Cuman masalahnya memang ada di pelatih gitu ya. Iya, gue sih gitu sih, jujur aja. Ya, jadi kayaknya temanya ganti Allegri aja. Karena sering banget karena sering banget berkali-kali Allegri memainkan Chiesa di formasi yang dia nggak suka. Jelas-jelas dia udah ngomong dia nggak bisa bermain di striker gitu. Dia lebih suka bermain di wing gitu. Tapi Allegri terus memainkan 4-4-2 sampai akhirnya ya begini jadinya. Oke, dari itu kan masalahnya ada di Allegri. Tapi kan pertanyaan gua adalah kelebihan-kelebihannya Chiesa ini menurut lo puas nggak, atau gimana lo menilainya? Apakah biasa aja ataukah ya B lah nilainya atau A plus? Sejauh ini sampai dengan hari-hari sebelum dia mengalami cedera, gue puas. Puas gue untuk ini kan udah melewati cedera, berarti nggak puas? Saat ini setelah sembuh dari cedera nggak puas Bang. Nggak puas. Karena memang mungkin dia masih dia masih butuh waktu untuk bermain lagi kan gitu. Berarti kalau nggak puas nggak usah perpanjang? Oh tidak bisa juga. Gimana sih lo? Tidak bisa juga Bang. Kita harus melihat tahun-tahun dia sebelumnya lah. Oke. Ya kan. Kita harus melihat tahun-tahun dia, jangan hanya melihat di tahun ini, nggak fair karena dia habis cedera dong. Ya kan, gitu sih. Oke, thank you. Ricky. Nah tadi kan poin pertanyaan gue adalah kelebihan-kelebihan Chiesa ini lu gimana menilainya? Emang yang dibutuhkan Juventus dan lu merasa apa perlu terus nggak dengan kelebihan-kelebihan Chiesa yang tadi gue bilang dia jago lah bikin peluang, ya peluangnya sepertiga, 3 kali shoot, 1 kali lah shoot on target, bisa ngelewatin pemain 50-50 loh, melihat 2 orang dia gocek, 1 orang berhasil, 1 orang pasti nggak berhasil. Gimana? Ya kalau lihat Chiesa after cedera ya, kalau sebelum cedera kan kita tahu Chiesa emang lagi top perform lah ya, dimana ya kita juga berharap banyak sama Chiesa saat sebelum cedera gitu. Tapi after ACL ini kan dia
harus ngerubah cara mainnya juga. Kita nggak bisa main masih lari-lari, terus juga gerasa kerusuk dari belakang lari kayak Usain Bolt. Kita kan nggak bisa kayak gitu. Sekarang harus mainnya possession move, dia mainnya harus dari house pace, harus jadi kayak shooting passing itu dimanfaatkan. Jadi itu kan kelebihan Chiesa yang kita lihat di sebelumnya gitu. Cuman kalau lihat sekarang mainnya tetap masih kayak dulu, masih lari-lari dengan cedera yang menghantui, ya susah bang kalau untuk kita mengharapkan Chiesa berkembang lagi gitu dengan sekarang. Karena emang gue lihat Chiesa bagusnya passing main pendek 1-2 aja. Berarti sorry, kalau susah mentok dong. Iya udah mentok, karena udah Jadi kalau mentok kenapa lu salahin Allegri? Ya karena Allegri yang bikin mentok. Kan mentok kan dia kan satu pemainnya. Kita kan bisa dikombinasi sama 10 pemain di sekitar. Oke. Kita main bola 11. Tapi otaknya tetap di pelatih kan. Oke. Kalau main bola nggak ada pelatih, ya sama kayak negara nggak ada presiden gitu. Temen saya bingung ya, ini Chiesa apa Allegri? Iya, Bang. Jadi dengan situasi kita kayak sekarang sebenarnya cari pelatih harus bisa manfaatin. Kita kan punya kelebihan flashing ya. Terus juga Ya, flashing-nya penetrasi ya itu dipakai aja setiap match, tapi di jangka waktu dikasih tempo main nggak 90 menit gitu. Menit 70 tarik keluar. Kayaknya udah deh, kayaknya dia nggak 90 menit lagi sih. Iya, itu kan efek cedera yang kita nggak tahu nanti tambah parah. Apalagi Euro 2024 dekat, jadi emang jadi pikir juga kayaknya kalau gua cedera di sekarang nggak main di Euro ke Jerman, jadi percuma. Jadi lebih baik main santai, tapi bisa main di Euro dapat di kompetisi yang 2024. Di mana dia nanti kan kalau emang nggak dipanjang atau emang manajemen berpikir berlawanan seperti harapan kita Juventus ini, ya berarti dia bisa main di tim lain musim depan gitu. Jadi emang kalau gua masih ada harapan buat di extend walaupun mungkin dengan beberapa klausul yang matchnya berapa, golnya berapa tiap musim gitu. Jadi emang masih berharap kok Chiesa jadi andalan Juventus musim depan. Gitu. Jadi kita setuju nih berdua bang, lu setuju nggak nih? Ya gua host tergantung kan situasinya. Nah kalau misalkan kelebihannya berarti lu posisinya hari ini kalau Ricky kan nggak puas. Kalau lu bagaimana melihatnya? Gua C+. C+. Karena plusnya masih bisa dipakai bang. Iya sih bener juga sih. Masih bisa dipakai sih. Tapi agak aneh ya, maksudnya lu memberikan nilai C tapi diperpanjang. Gimana C diperpanjang A atau B, ini gimana sih? Agak-agak bingung juga gua penilaian kalian berdua ini. Ya, jadi nilainya jelek tapi diperpanjang. Nah, Apakah ada orang dalam apa gimana? Kalau gua bilang ada peribahasa bang yang Apa? sesuai dengan ini bang. Karena nilai sedikit jangan sampai rusak susu Oh, sebenarnya. balik lagi, Allegri. Jadi menurut gua semua yang sudah Chiesa lakukan selama ini udah 4 musim ya, musim keempat. Selama 3 musim sebelumnya itu nggak bisa dihapus hanya karena musim ini aja. Oke. Nah, kita masih tentang Chiesa, mungkin bukan tentang permasalahan Chiesa, tapi masih seputar informasi Chiesa. Chiesa sendiri sudah digadang-gadang kalaupun nggak jadi perpanjang kontrak, ya kan? Dia mau diganti sama pemain penyerang sayap Gio Zaccagni ya. Zaccagni memang pemain berbakat sih memang, cuman memang namanya nggak standar Chiesa ya. Lu tanya setiap orang yang ngikutin bola juga tahu Zaccagni siapa. Kecuali memang ngikutin. Kalau cuma sekedar penonton bola lu nggak bakal tahu Zaccagni itu siapa. Tapi gue pikir ini menjadi jalan solusi buat Juventus karena pengen nyarinya yang murah-murah aja. Mau nyarinya yang walaupun sisa 1 musim pasti biaya transfernya kecil, gajinya pasti lebih kecil dari Chiesa. Tapi kalau kita compare sama kebutuhan di lapangan, apakah ini tepat? Kalaupun nggak tepat, emang siapa penggantinya yang menurut Juventus murah? Posisinya sama kayak Chiesa. Nah, menurut lu gimana Dik? Apakah penggantian ini tepat seandainya pun Chiesa nggak diganti? Kalaupun nggak tepat, emang siapa gantinya? Yang lu punya ide buat Juventus nih? Ya, ini mah pergantian pemain pelawak ya gitu. Gini. Zaccagni ini kan di Lazio main 4-3-3 ya. Terus kalau nanti kayak datang ke Juventus main 3-5 tuh second striker gitu. Emang langsung bisa perform? Itu kan pertanyaan mendasar nanti. Jadi daripada beli pemain yang aneh-aneh yang nggak jelas terus juga nggak sesuai sama Allegri, gue belain Allegri ya. Ini beli pemain sesuai kebutuhan dia nih. Jangan beli pemain yang aneh-aneh lagi. Udah formasi dia nggak jelas, tiba-tiba gue beli pemain nggak jelas ya kan. Mendingan Berardi kayaknya ya. Nah, gue mending Berardi gitu. Tapi dengan situasi yang sekarang kan harganya mahal.
Seperti bang kita pertanyaannya kan yang murah terus yang masuk kantor Juventus susah bang, nggak ada pemain pengganti Chiesa harganya murah. Ada, ya, tapi nggak kita kenal. Nah iya itu pertanyaannya, dia bisa perform nggak di Juventus yang tim ini main di UCL musim depan, bukan main di Liga Conference League, bukan. Jadi emang pressure-nya akan berat, apalagi menggantiin Chiesa gitu. Kalau kita kan nggak pernah kan jual hilang Ronaldo gantinya Kean gitu, legend. Itu pertama hancur. Jadi nggak bisa kayak gitu. Iya. Harus beli itu sesuai standarnya gitu. Kan udah bilang tadi di awal bahwa ganti Chiesa juga berat, nyari pengganti Chiesa nggak gampang gitu. Jadi dengan Zakani datang, menurut lo ini bukan suatu pergantian yang bagus lah ya? Iya, sama kayak ganti Daniel Alves ke MDS sama. Iya. Oke, kalau dari udah ada lagi? Nggak cukup. Oke, kalau lu gimana, Rik? Ya, ini beritanya yang beritakan adalah Nicolo Skira. Nicolo Skira itu jurnalis yang pemberitaannya lumayan valid loh. Udah bukan cuma berita-berita .com yang nggak jelas lah. Ini Nicolo Skira kita harus sudah mulai pastikan, wah kayaknya bener nih gitu loh, penggantinya adalah Zakani. Gimana lu melihatnya? Aduh, ini gue mau ngutip kata-kata Bang Suryo nih Bang. Suryo, Mediocre itu Bang. Itu mediocre itu. Tadi gua sama Bang Adi sebelumnya udah ngulik-ngulik tuh statistiknya dua pemain yang diincar kan. Dua-duanya pemain Lazio, Felipe Anderson sama Zakani. Ya kalau Zakani yang formatnya buat gantiin. Ya, buat gantiin Chiesa itu kan Zakani kan. Itu kan golnya aja satu musim ini jauh sama Chiesa gitu. Maksud gua di musim perdana Chiesa aja itu golnya udah jauh lebih banyak daripada Zakani gitu. Jadi menurut gua mediocre, nggak apple to apple Bang kalau mau di compare gitu loh. Ya kan umur cuma beda dikit ya kan, Chiesa 26 27 dia 28, tapi dari sisi play gamenya itu udah banyak loh. Si Zakani itu hampir 30 loh ya musim lalu ya, tapi golnya itu cuma 6. Chiesa itu gara-gara di musim pertama aja dia udah 9 gol gitu. Jadi menurut gue tidak apple to apple ya menurut gue ya Bang. Jadi mediocre kalau kata Bang Suryo Bang. Ya kan. Jadi aduh tidak bisa dijadikan pengganti Chiesa lah. Lu kalau mau gantiin Chiesa sama Rafael Leao itu baru apple to apple. Tapi kalau sama si pemain itu aduh enggak deh Bang, nggak bisa sih, nggak bisa di-compare sih menurut gua. Jadi Juventus akan mengalami kesulitan kalau misalnya mengganti Chiesa dengan pemain itu sih. Gitu sih. Ini Indonesia banget sih Bang Juventus ini Bang. Maunya bagus tapi murah. Nggak ada barang kayak gitu Bang. Ya kan lu beli sepatu aja di pasar. Ini idenya mau ganti pelatih kali? Enggak. Ya ganti pelatih harus sih, tetap itu. Idenya harus ganti pelatih kali ya kalau ganti pelatih kayaknya. Zakani datang terus ganti pelatih gitu ya. Berarti lu kurang setuju ya Zakani? Enggak lah, nggak setuju lah gua. Kalau gantinya Kvaratskhelia atau Rafael Leao nggak apa-apa gua. Iya, ganti pelawak gitu. Iya, gantinya mediocre, nggak bisa. Sebenarnya Berardi gajinya murah, cuman sayangnya dia kontraknya masih panjang kan. Iya. Jatuhnya jadi Umurnya juga udah tua juga sih Bang. Enggak, kita kan mau nyari yang murah udah juga. Murah tapi ada gigitnya gitu kan. Sebenarnya banyak yang transfer murah, pasti namanya nggak ada yang kita kenal. Di Liga Prancis lah, di Liga mana ada banyak. Cuman kan masalahnya mainnya di Juventus kan. Ya. Belum tentu juga lu langsung perform gitu kan. Ya kayak Gatti aja masih kelihatan waktu di musim pertama. Musim ini juga masih kelihatan ada kurang-kurangnya. Kadang-kadang error ya. Iya, nggak bisa dibilang pemain bintang datang akan selalu jadi bintang. Gue percaya itu, pemain bintang datang akan selalu jadi bintang. Contoh di Maria, masih tetap jadi bintang. Walaupun tua, iya. Iya kan? Tetap jago ya. Golnya ya waktu lawan Nantes golnya kayak apa kerennya. Iya. Jadi pemain bintang akan tetap jadi bintang kalau kita datengin. Nah tinggal pemain mediocre kalau datang ke klub elit bisa nggak naik levelnya, ataukah tetap mediocre. Betul. Gitu. Tapi kalau lu pikir, lu nggak tahu ya, maksudnya pemain-pemain yang murah transfernya, free transfer yang posisinya kayak Chiesa, ada nggak lu? Kalau atau dari lu dua? Gua kalau nyari di Liga Prancis sih banyak, cuman untuk Nah, kalau scouting yang lu selewat lu yang lu tahu ada? gua susah kalau Gue nggak kepikiran sih. Kalau murah mah pasti nama-namanya Lu kalau mintanya barang murah sih Bang, minimal 30 juta Bang. Kalau 50 juta paling harga. Kayaknya nggak ada yang harga 30 juta, 40 juta tuh dapat winger bagus, itu udah minimal, cuy. Alcaraz tadi 50, pemain Serie B 50 juta. Gila, lu nyari winger biasa 70 keluar minimal. Nyari winger murah mana ada yang bagus, gila. Ini sangat menyakitkan ya. Juve-nya pengen biasa aja, fansnya tetap ngotot. Fansnya masih tetap ngotot UCL, padahal
Dengan modal kayak sekarang aja belum tentu CL, apalagi modal musim depan yang datengin Zakani. Ya kalau dipikir-pikir ya sayang banget kalau kita mau UCL musim depan tapi CSA-nya malah nggak ada gitu misalkan. Aduh sayang juga ya. Sayang banget. CSA itu big games player, gue sukanya Yes, itu. big Dia games player. kalau game-game yang penting kadang-kadang keluar nih kemampuannya. Lawan Milan, lawan Spanyol di timnas, final Coppa Italia, vs Atalanta dia juga golin. Jadi greget banget gue ngeliat CSA tuh kalau lagi game-game yang big games, game-game penting itu tekanan dia untuk menciptakan golnya gede banget, nyiptain Bagus peluangnya banget. segala macam. Gue di situ lihat sisi kelebihan dari CSA. Kalau dari sisi-sisi lain memang kadang-kadang suka maksain, suka maksain yang harusnya lu nggak perlu gocek banyak-banyak, ya lu gocek gitu kan. Itu tuh kelemahan-kelemahannya CSA. Tapi menurut lu terakhir tentang masalah naik Chiesa ini, pantas nggak sih Chiesa itu naik gaji? Dan gajinya juga ada salah satu opini di media juga, maksudnya di sosmed bilang, toh naik gajinya Chiesa juga nggak sampai 2 digit kok. Ini naiknya dia kan pengen setara kayak Rabiot ya kalau nggak salah, ke 7 juta gitu, dari 5 juta ke 7 juta. Menurut lu layak nggak sih dia naik gaji? Apakah ya kalau nggak layak, ya mungkin Chiesa akan cari tempat yang dia dihargai lebih. Nah, menurut lu layak nggak, Rik? Gue bingung jawab. Kalau dibilang layak seperti gue tadi bilang, kan bargaining power kan di agennya Chiesa ya. Kalau emang mau nerima ke gaji tawaran yang ditawarkan Juve sama atau 5 juta kayak sekarang, ya mungkin agennya akan memilih klub lain ya, karena klub lain akan bisa gaji dia 7 juta. 7 juta mah kecil untuk klub IPL, apalagi ya sekelas Chiesa, apalagi nanti dia kalau dia di Euro perform itu akan jadi bargaining power buat agennya Chiesa. Gue minta gaji 7 juta, kalau nggak jual gue ke IPL. Ini kan jadi masih wait and see bang. Kalau gue lihat dulu tergantung performa aja di Euro, karena kalau di Euro kan orang kan scouting nonton semua di Eropa, jadi akan banyak scouting yang pemain-pemain Italia, terutama nama-nama yang agak sedikit asing ya, kayak Buongiorno, siapa tuh namanya kan orang Eropa kan belum tahu kali, karena ada pemain namanya Selamat Pagi kan itu, jadi emang bingung juga. Apalagi Chiesa yang akan jadi tulang punggung adalah pemain bintang spotlight lah buat Italia. Jadi emang kalau gua lihatnya tergantung hasil di Euro di Italia, baru bisa kita lihat apa Jackson atau enggak. Oh, tapi lu baru bilang layaknya nanti habis Euro. Kalau sekarang berarti nggak layak, belum tahu. Belum tahu. Gitu ya. Oke, gimana Rik? Lu layak nggak Chiesa minta gaji lebih nih? Bahwa ya gua sih juga ikut setuju sama opini yang mengatakan naik gajinya juga nggak yang gimana-gimana kok. Gue sih setuju-setuju aja, layak-layak aja dia minta gaji. Kenapa? Karena pertama kayaknya dia emang udah full hard main di Juventus kalau gue pribadi. Terus kedua juga terkadang mainnya juga memang masih big games player. Jadi menurut gua it's okay sebenarnya kalau dia naik gaji. Entahlah kenapa Juve susah banget naik gaji kalau udah yang bintang lumayan gitu loh. Nah kalau lu gimana? Layak nggak dia minta naik gaji? Oh ini sebenarnya pertanyaannya berat nih, makanya tadi gue suruh Bang Adi dulu aja. Gue sebenarnya belum tahu jawabannya ya Bang, karena memang kita sama-sama tahu klub yang kita cintai ini kan irit ya masalah gaji ya gitu kan. Sampai di bala terakhir pun yang dinilai kan performnya gitu, makanya dia dinilai performnya belum sampai untuk tahap ke naik gaji gitu. Nah kalau manajemen Juventus tidak melihat 3 musim sebelumnya dan hanya melihat musim ini sebenarnya akan berat sih, akan kuat-kuatan sih, tarik-tarikan jadinya gitu. Jadi menurut gua belum tahu sih bang. Karena kalau dinilai dari musim ini, kalau kita point of view-nya sebagai manajemen Juventus pasti dianggapnya tidak layak karena musim ini karena hampir setahun dia tidak bermain untuk Juve, terus bermain sekarang dia juga baru main 10 menit 20 menit, golnya juga masih sedikit, baru 2. Jadi menurut gua kalau dinilai performa dari musim ini pasti tidak layak sih gitu. Tapi kalau dinilai secara keseluruhan gue sih layak aja, benar kata lu. Karena menurut gue ya itu yang tadi lu bilang, dia big games player, dia memberi perbedaan di sebuah pertandingan besar. Jadi dia udah jadi pemain bintang gitu bang, maksudnya. Iya emang. Ya, orang udah banyak kok yang kenal Chiesa. Ya jadi menurut gue kalau secara keseluruhan dia layak, tapi kalau untuk dinilai perform sejauh musim ini 2 musim terakhir lah, dinilainya pasti tidak layak karena memang menit bermain sedikit, dia banyak cedera, sekarang cedera terus gitu. Ya kalau alat ukurnya kan dia terkenal kan. Kalau ada anak bola, pundit, media-media sepak bola memberitakan Chiesa gitu, tanpa kita harus Google Chiesa siapa, ya berarti kan dia emang pemain udah terkenal kan. Apalagi kalau sampai bocil-bocil, ini Chiesa itu berarti emang udah terkenal itu. Itu aja ukurannya. Cuman kalau kita datangin Zakani kan, siapa? Aduh. Iya kan nggak ada yang kenal gitu kan. Nah itu dia yang gua lihat bahwa Chiesa ini
pemain Juventus tuh jarang di big game players gitu. Iya. Itu yang menjadi masalah. Gimana caranya kalau big game player malah kemampuannya naik berkali-kali lipat. Ya, betul. Itu kan yang jarang di Juventus. Kadang-kadang kalau di big game player malah cenderung ikut-ikutan Ya. kucing juga. Gitu, kayak Dybala ya. Itu. Jadi Ngilang. jadi maksud gua di game-game besar keluar kemampuannya salah satunya adalah Chiesa. Gua ngelihatnya begitu. Tapi ya kita nggak tahu lah nanti gimana kisahnya. Tapi ini perlu kita angkat karena memang beritanya udah mulai serius nih bahwa Chiesa apakah akan terus diperpanjang ataukah malah kita akan menyambut kedatangan Zakani. Amit-amit bang. Jangan lu. Kedatangan Penjual Ferrari. Ada menurut gua kalau dari sisi Chiesa pribadi dia mendingan cabut sekarang. Kenapa? Karena ada nilai transfernya. Ya. Buat Juventus juga seneng ada nilai transfernya kan. Tapi kalau cabutnya musim depan, gua rasa malah nggak bagus buat Juventus, free transfer juga. Tapi bagusnya adalah gue pernah ngomong di video gue sebelumnya, lo datengin pengganti Chiesa masih ada Chiesanya supaya pergantiannya lebih smooth. Gitu. Karena kalau lo datenginnya pas udah Chiesanya dicabut, ganti perbedaannya kayaknya Iya. jauh banget nanti kelihatannya gitu loh. Gitu sih menurut gua. Oke lah. Udah berapa menit? Udah cukup 30 menit. Karena udah nggak ada berita lagi. Ya, oke teman-teman, itu tadi mengenai Chiesa ya, walaupun isinya tetap Allegri kalau menurut tadi. Materinya Chiesa isinya tetap Allegri. Jadi intinya tadi berita tentang kita atau diskusi kita adalah mengenai masa depan Chiesa, apakah bersama Juventus ataukah tidak, karena biar bagaimanapun Chiesa udah ada di dalam hatinya para fans ya. Yes. Ya, ada yang sudah mengelulukan dia akan menjadi seorang legend, dan kita akui dia sudah menjadi seorang bintang, dan ya kita lihat ya perkembangan seperti apa. Tadi juga ada apa namanya, ada peluang-peluang kayak penggantinya itu yang kita juga ya sepakati bahwa ya sayang ya kalau penggantinya Chiesa adalah Zakani, tapi kalau penggantinya adalah misalkan kayak Leao masih mending, atau Leroy Sané. Sana para Skelia masih Ganti Ferrari sama Kijang Innova tuh guys. Jauh gitu Pak. Jadi kita lihat aja apakah harapan para teman-teman yang ada di sini dan harapan para fans pergantinya Chiesa ini atau masa depan Chiesa ya hanya waktu yang menjawab. Itu aja kali ya. Thank you. Oke. Thank you Ricky, Adi ya. Kita sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga gabung di fitur membership kita. Terus kasih tahu semua teman-teman yang ada di luar sana untuk subscribe dan gabung di fitur membership. Fino alla fine. Forza. Ngerti.